Selamat malam. Senang sekali bisa ketemu semuanya ya. Di sini ada Handi, ada Sakaria, ada Singgi, Ciko. Ada di mana nih? Di rumah atau di kantor? Victor dari Bandung. Ada Ibu Di rumah, Meni Kak. bahkan. Wah, kalau Ibu Meni ini tetangga nih. Senang sekali bisa ketemu, Bu. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya belum sapa satu persatu karena ada di layar-layar yang lain, saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan dan senang sekali hari ini menyambut kalian di living room, meet and talk dengan Samiton ya. Nah, kita ini hari punya satu topik yaitu berdamai dengan diri. Jadi saya senang sekali Selfie membantu kita semua, melayani kita sebagai host, sebagai teman Ya. untuk ngobrol ya. Oke, Dan Sam. Selfie udah punya bukunya Berdamai dengan Diri? Pernah saya kasih waktu yang lalu? Kayaknya belum deh. Waktu itu kamu ada di Jawa Tengah deh waktu itu. Yang baru kamu terima adalah buku History Driver, ya. Oh iya. Oke. Nah, buat teman-teman yang di sini yang sudah pernah punya buku saya, boleh kasih kode, entah jempol, entah di chat atau siapa. Dan buat Anda yang belum punya, ya sabar, sebab nanti 1-2 bulan ini saya sedang edit untuk saya terbitkan kembali. Ya. Dan tentunya hari ini kita ingin menyampaikan sesuatu yang bukan cuma berdasarkan buku itu. Karena apa? Karena buku itu saya tulis tahun 2011, 2012 diterbitkan. Jadi ini udah 8 tahun nih, Selfie. Jadi banyak udah hal lama juga ya. saya sudah peroleh lagi dan kembangkan lagi. Jadi ini malam bakalan kita akan boleh sama-sama memasuki sebuah masa yang spesial, yaitu apa? Di mana kita semua perlu berdamai dengan diri. Sylvie tahu nggak kenapa kita perlu berdamai dengan diri? Iya, Kak Sam. Bagaimana Kak Sam? Kenapa sih Kak Sam memilih topik ini buat dibagikan? Ya, jadi Share. sesi-sesi yang lain di living room, yang pertama itu kan Kasam nyampein tentang survivor return. Bagaimana Kasam sempat hampir 10 tahun ada di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. 20 tahun Kasam menjadi gembala buat sebuah jemaat. Dan kemudian pada tahun 2000 itu Kasam memulai sebuah kehidupan yang boleh dikata bagi banyak orang memalukan. Ya, Kasam melakukan banyak hal yang amoral dan tentunya situasi itu membuat Kasam sendiri bertanya, apakah saya satu kali akan kembali menjadi seorang anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, bisa menjadi ayah yang dibanggakan, menjadi suami yang juga memuliakan Tuhan, apakah bisa jadi anak yang orang tua saya juga bangga. Nah, dalam keadaan 8 tahun sampai 10 tahun itu, akhirnya pertolongan Tuhan luar biasa. Tahun 2010 kan Kasam nikah kembali dengan Kak Ani. Itu namanya pengantin baru stok lama tuh, Selfie. Nah, Kak Sam, boleh tanya nggak? Seberapa penting hal ini bagi kehidupan seseorang gitu, Kak Sam? Menurut Kak Sam gimana? Nah, justru ketika 10 tahun Kasam lewati itu, sampai Kasam bisa keluar dan diceritakan di Survivor Return karena Kasam mengenal yang namanya berdamai dengan diri. Ternyata sebelumnya Kasam nggak ngerti loh apa itu yang namanya berdamai dengan diri. Ya mungkin karena kurang baca atau kurang apa ya, Kasam juga nggak ngerti. Jadi Kasam setelah memahami berdamai dengan diri, nah perjalanan memulai untuk berdamai dengan diri ini yang menolong Kasam keluar dari dunia yang gelap itu, lalu akhirnya Kasam bisa memulihkan hubungan dengan keluarga, dengan papa mama, dengan istri, dan juga dengan anak-anak. Wow. Nah, Kak Sam, kondisi ini tuh sebenarnya dialami oleh orang Kristen aja atau oleh semua orang? Sebenarnya ya, ini dialami oleh semua manusia.
Oh. Semua manusia ketika dia lahir, dia kan belajar sesuatu. Nah, ketika dia lagi belajar, mulailah prosesnya muncul nih, yaitu tanpa sadar di dalam proses belajar mereka mengalami yang namanya memilih makna yang salah. Mereka memilih untuk merasa bahwa mereka ini dihakimi. Nah, jadi bayangkan nih Selfie. Selfie pernah nggak berbuat dosa? Kasam. Sekarang. Eh, Gak usah disebut dosanya. Tapi kalau dosa, kalau Kasam sekarang nanya nih, Silvi sekarang nih, Silvi kan udah Kristen udah lama nih ya. ya. Sekarang tuh artinya baru beberapa hari yang lalu lah. Silvi melakukan dosa nggak? Ayo jujur. Pernah, Kasam. Oke, beberapa hari yang Pasti lalu nih ya, pernah. beberapa hari yang lalu ya. Berapa hari lalu, iya. Tapi udah minta ampun juga, Kasam. Secara Oke, cepat. itu nggak ditanya, itu nggak ditanya. Oh, itu aja. Oke. Ah, ini karena ada ketakutannya, makanya bilang Iya, masih. betul. Karena ada kita tuh langsung counter. Oh. Nah, Eh, tapi Kasan cuma nanya, ya, Silvi pasti pernah melakukan ya beberapa hari yang lalu ya. pernah. Dan Ya. semua orang Kristen, juga orang agama lain juga gitu, sama melakukan dosa. Tapi Silvi tahu nggak itu dosa? Tahu. Tahu. Ketika Silvi tahu dan ketika Silvi lagi tadi Kasam suruh bayangin, Kasam bilang temukan dosa yang kamu udah lakukan. Ada perasaan apa? Ada perasaan nggak enak gitu loh, takut. Nggak nyaman ya, nggak enak ya, Nggak enak, takut rasanya nggak ya. enak. Dan ini yang sebenarnya tanpa kita sadari yang Kasam suka gambarkan gini. Kalau ada seorang polisi menangkap seorang pencuri, lalu si polisi akan bilang, kamu mencuri ya? Si pencuri pasti bilangnya apa? Tidak. Oh, nggak mungkin bilang, iya pak gitu ya. Iya, langsung Tangkaplah dia. saya gitu, enggak Aduh. ya. Pasti Pasti polisi dia bilang, bohong kamu dulu. mencuri ya? Kamu nyolong ya? Heeh, Si heeh, pencuri bilang, enggak, gitu kan. Ini bener. ada buktinya, tapi Iya. bukan saya pak, gitu kan. Nah, bayangin nggak Silvi kalau si pencuri ini dan polisi ini dua-duanya ada di dalam diri kita. Bayangin nggak kalau polisi kejar pencuri, tapi dua-duanya ada di dalam hati kita. Ini kayak Tom and Jerry nih, uber-uberan nih. Bener-beneran, iya. Oh, si polisi nuduh atau dakwa si pencuri. Si Mencuri. polisi kejar pencuri. Tapi pencurinya mau lari kemana, wong ada di dalam sini. Dan dua-duanya adalah diri kita. Polisinya adalah diri kita, si pencuri adalah diri kita. Kenapa? Karena kita tahu itu salah. Tapi apa boleh buat kita lakukan juga loh. Nah, ketika kita sadari, nah ini ada rasa sakit Sil sebenarnya, bukan nggak nyaman aja. Iya. Rasa sakit yang sakit benar sebenarnya. Ya mungkin karena selfie ini nggak terlalu rasa sakit karena kita udah terlalu terbiasa. Terlalu terbiasa itu artinya udah keseringan ngalamin. Ya, jadi kalau seseorang dalam hidupnya belum pernah dia berbuat dosa, terus kemudian dia melakukan, deg-degannya nggak kira-kira. Kayak Silvi nih, sekarang hari ini kan pertama kali nge-hostin Kasam ya, katanya tadi deg-degan ya. Iya, Kasam. Padahal Zoom. Nah, saya yakin nih sebentar lagi udah selesai, deg-degannya udah hilang. Nanti Udah kalau hilang, bener. kali udah deg-degan. Ketiga kali, bahkan bilang, Kak, kapan lagi nih, gitu ya. Jadi apapun apapun yang kita lakukan berulang-ulang biasanya jadi kebas. Ya, sama. Betul. Orang kalau nyuri mangga pertama kali deg-degan, kalau udah keseringan sih nggak kerasa. Nah, jadi kalau Silvi ada rasa nggak nyaman itu karena apa? Karena ada rasa yang namanya dihakimi. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Apa sih biasanya tindakan seseorang ketika dia merasa dihakimi, merasa disalahin? Nggak enak kan, Sil? Pernah Enak. nggak disalahin suami? Oh iya, pernah, Kasam. Disalahin orang tua pernah nggak? Pernah. Pernah ya? Banget. Nggak enak kan? Nggak ada yang pengen kan? Nggak ada Nah, yang ini pengen. nanti kita bahas. Apa Oke. dampaknya tuh buat seorang manusia?
Wah, ternyata Oke. gede banget loh. Nah, oke, kalau gitu sekarang Kasam share ke kita bagaimana Kasam bisa menang dari kondisi ini. Silakan Kasam. Oke. Nah, jadi Sylvie tetap di situ ya. Saya akan panggil-panggil kamu untuk ngobrol sama saya. Oke. Teman-teman sekalian, saya mau share bahwa ketika seseorang menghadapi yang tadi yang saya katakan itu adalah penghakiman, itu tolong gambar saya. Ketika seseorang mengalami yang namanya dihakimi, itu perlu kita sadari bahwa setiap kita itu juga punya sistem yang namanya defense system. Defense system ini adalah ketika seseorang diberikan Tuhan otak reptil ini untuk mempertahankan hidup. Ya. Nah, ketika seseorang dia mengalami yang namanya rasa terhakimi, ya, kenapa? Karena dia belum berdamai dengan diri, biasanya seseorang itu meresponi. Nah, ada yang meresponinya ke dalam, ada yang meresponinya keluar. Ketika seseorang dia meresponinya ke dalam atau keluar, ya, yang kita sebut fight or flight. Ya, sekarang saya mau bahas dulu tentang flight. Biasanya seseorang ketika dia merasa terhakimi atau merasa nggak nyaman, dia itu melarikan diri. Melarikan diri dari kenyataan. Nah, itu sebabnya ada orang-orang yang ketika dia tidak berdamai dengan dirinya, dia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya. Kenapa? Karena dia lari. Ya, ada orang yang menyerbu, menyerang, tapi ada orang yang lari. Nah, saya mau bahas dulu tentang orang yang lari. Orang yang lari biasanya dia merasa menjadi tidak percaya diri, dia merasa diri tidak berharga, ya dia tidak nyaman dengan dirinya, bahkan dia merasa bahwa dirinya perlu bersembunyi. Ya, kadang-kadang dia juga merasa minder, dan biasanya orang-orang yang flight atau melarikan diri, mereka cenderung untuk tidak menerima diri dengan baik. Dan yang lebih parah, biasanya mereka merasa diri serba salah. Akibat yang fatal, mereka tidak dapat menemukan panggilan hidupnya atau tujuan hidupnya. Dan yang lebih parah lagi, mereka biasanya menggunakan narkoba, menggunakan hal-hal addiction yang lain untuk menolong dirinya. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menolong dirinya, mungkin mereka akan bunuh diri. Ya, jadi ini adalah sedikit gambaran buat orang-orang yang ketika dia tidak berdamai dengan diri dan dia terhakimi, dia tidak dapat menyerang, dia tidak bisa melakukan sesuatu keluar, tapi dia masuk ke dalam. Dan biasanya, sekali lagi, ini adalah orang-orang yang kita temukan, ya, mudah putus asa dan menyalahkan diri dan sebagainya. Ya, nah bagaimana dengan orang-orang yang sifatnya menyerang keluar? Nah ini beda lagi. Biasanya mereka menyalahkan orang, menyerang, ya. Kenapa? Karena ada rasa sakit yang di dalam dirinya yang dia perlukan untuk disembuhkan. Satu-satunya obat bius yang dapat menolong orang untuk menahan rasa sakit dan menghilangkan rasa sakit ketika ada penghakiman diri itu adalah dengan menyerang, adalah dengan menyalahkan orang. Nah, teman-teman, pasti kita sering menemukan, bahkan mungkin diri kita, cenderung kita melemparkan tanggung jawab, cenderung kita menyalahkan keadaan, ya, cenderung kita ini bahkan melakukan sikap-sikap yang bahkan membuli orang, ya. Selain kita ini menyalahkan, tapi kita senang sekali membuli orang. Nah, tindakan-tindakan itu karena sikap yang dipilih adalah dengan menyerang keluar.
Yang tadi flight, lari kemana? Lari ke dalam. Yang fight, dia nyerang. Nah, orang-orang yang fight ini kadang-kadang memang karena dia punya motivasinya cukup kuat, seringkali mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan prestasi. Nah, ini yang seringkali kita ini tidak sadar. Kenapa? Karena ketika kita tidak berdamai diri, kita menemukan diri kita sukses. Diri kita menghasilkan prestasi-prestasi. Padahal di balik itu ada dasar yang rapuh, yaitu apa? Karena orang ini melakukan prestasi untuk membuktikan. Nah, sekarang saya mau jelaskan mengapa dua hal ini terjadi. Teman-teman, hidup manusia sejak lahirnya mereka belajar banyak hal. Dan apa yang mereka pelajari sebenarnya tentunya sampai dia mati, entah itu jumlahnya kita nggak tahu. Mungkin ada jutaan. Mulai dari seseorang anak dia belajar mengendalikan dia punya anggota tubuh, ya, mulai menggerakkan anggota-anggota tubuh, mulai kedap-kedip, mulai mainkan mulutnya, bayi mulai merangkak dan sebagainya. Jadi kalau sampai orang seusia seperti saya, pasti ada jutaan hal yang saya telah pelajari. Cuma kita tidak pernah hitung, kita tidak pernah tahu. Nah, apapun yang kita pelajari, teman-teman, ternyata basisnya atau dasarnya cuma dua hal. Satu, kita belajar pengetahuan tentang baik dan jahat. Ini yang tanpa kita sadari, setiap anak, setiap manusia dalam hidupnya dia akan belajar tentang pengetahuan tentang baik dan jahat. Dari mana saya tahu? Tentu dari kitab suci yang saya yakini. Kenapa manusia belajar pengetahuan baik dan jahat? Itu diungkap di kitab suci saya. Karena manusia selalu belajar dengan pengalaman. Anda bagaimana tahu ya pisau itu tajam dan tumpul? Pasti Anda mengalami. Anda bagaimana tahu sesuatu itu manis dan pahit? Anda perlu mengalami. Dan Anda perlu belajar memilih sesuatu antara baik dan jahat. Ini memang ekstrim, antara baik dan jahat, ekstrim. Tetapi kita dalam hidup kita perjalanan belajar apapun, sebenarnya kita sedang berjalan makin banyak pengetahuan, dan pengetahuan itu pasti ada perbandingannya. Makanya ilmu pengetahuan kemudian berkembang dengan ilmu riset. Apa sih yang disebut ilmu riset? Ilmu mencari pengetahuan. Dan bagaimana orang mencari pengetahuan? Pasti ada yang namanya perbandingan. Pasti ada yang namanya melakukan penelitian. Nah, itu tentunya di ranah akademis. Di dalam ranah personal, ranah pribadi, setiap kita sebenarnya juga melakukan riset kecil-kecilan. Kita belajar dari sejak bayi, segala sesuatu dapat kita simpulkan adalah pengetahuan tentang baik dan jahat. Nah, hal yang kedua apa? Mengelola makna. Teman-teman, tapi ketika belajar baik dan jahat tanpa disadari, manusia ini mengalami lagi pengalaman-pengalaman yang tentunya tidak selalu mengenakan. Pasti, karena perlu belajar dua sisi. Nah, ketika mereka mengalami pengalaman yang tidak enak, bagaimana manusia kemudian memberi makna dengan pengalaman yang tidak enak itu, lalu kemudian itu menjadi sebuah penghakiman kepada diri, itu yang biasanya terjadi. Ambil contoh. Seorang ketika anak dia lagi belajar makan, ya, dia menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Misalnya dia tanpa sengaja hari itu dia menggunakan tangan kiri. Orang tua berkata, jangan, itu tangan jelek. Dia punya pengalaman. Dia punya pengalaman bahwa ada tangan jelek, ada tangan bagus. Ya, siapa yang memberi makna? Tentu si anak
tidak dapat memberi makna sebelum orang tuanya memberi referensi. Orang tuanya memberi referensi, itu tangan jelek, tangan bau katanya. Karena zaman dulu ya beberapa waktu yang silam kalau tangan kiri ini tangan ketika dipakai untuk buang air katanya, ya, membersihkan. Nah, jadi si anak mulai tahu ini tangan bau, ini tangan jelek. Ada referensi. Nah, dia mulai membandingkan, mulai mengerti. Nah, belum lagi kalau besok dia lakukan lagi. Mungkin orang tuanya bilang, jangan kan mama udah kasih tahu. Ah, kamu anak nggak nurut, anak bandel. Nambah lagi pengalaman. Si anak mulai dapat referensi, mendapat pengetahuan yang lain. Bahwa dirinya adalah anak bandel, anak yang tidak taat. Dari mimik mukanya dia bisa mengerti bahwa berarti saya tidak disukai kalau saya melakukan ini. Salah nggak orang tuanya melakukan? Enggak. Orang tua niatnya mendidik. Cuma cara mendidik tentunya tidak semua orang tua mahir. Nah, saya masih ingat bagaimana ketika saya masih kecil, saya masih bayi, ya, mengalami yang namanya dicintai, ya. Dan sebab apa? Karena pengalaman masih bayi ini juga sangat penting. Ketika seseorang bahkan sebelum dia lahir, sejak di kandungan, ternyata fondasi untuk seorang anak mengalami yang namanya dicintai itu sangat-sangat penting. Nah, selama 9 bulan, si anak ini ada di dalam kandungan. Dia merasa sangat-sangat aman, sangat nyaman, apalagi kalau orang tuanya menjaga suasana hubungan dengan suami, ya, ibu itu dengan suaminya, ya, dan si anak akan sangat nyaman. Dan ketika dalam keadaan yang sangat nyaman ini, si anak mengalami kelahiran. Ketika dia dilahirkan, saat itu sebenarnya ada trauma yang luar biasa untuk seorang anak. Yaitu apa? Dia dipisahkan dari pribadi yang dia paling kenal, pertama kali kenal, dan tiba-tiba dia merasa terpisah dan merasa trauma. Karena apa? Karena sekarang dia tidak lagi selalu dekat dengan ibunya. Nah, dalam keadaan trauma ini, seorang ibu yang wajar, yang sehat, yang normal, mulai melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan trauma anak ini. Dengan cara apa? Dengan menyusui. Dengan cara apa? Memeluk dan menciuminya dan mengasihinya. Sehingga si anak mulai kembali merasa dicintai. Nah, pengalaman ini sangat penting. Saya tidak bisa sebut, ada seorang yang akhir-akhir ini menceritakan kepada saya, bahwa ketika dia masih bayi, ibunya rupanya punya anak lagi. Ya, ibu ini anaknya banyak, jadi teman saya ini, dia cerita, bahwa dia belum gede, si Otong udah nongol lagi katanya. Akibatnya apa? Teman saya ini ketika dia lagi nangis nggak sempat diurus sama mamanya. Mamanya sudah sibuk dengan adiknya. Ya, bahkan si adik ini ya juga begitu baru beberapa setahun udah lahir lagi adiknya. Ya, jadi si teman saya ini di bawahnya masih ada 5 orang adik. Jadi selama 5 tahun, 6 tahun teman saya ini nggak pernah cukup merasa disayang katanya, ya, sehingga apa? Berdampak ke dalam jiwanya. Nah, pengalaman seperti ini bisa jadi menjadi pengalaman yang namanya merasa ditolak, merasa tidak disayang, merasa tidak berharga, ya. Nah, teman-teman, ketika seseorang masuk balita, punya pengalaman lain lagi. Ini pengalaman saya. Saya lupa tahunnya pasti, ya. Tapi saya masih ingat, kenapa? Karena saya ingat itu ada di rumah yang lama sebelum saya pindah, jadi saya tahu itu di bawah 5 tahun. Saya satu kali dimarahin, dihukum oleh papa mama, ya, karena saya dianggap mencuri. Dan saya dihukum, saya disuruh ngaku, kamu mencuri ya? Ya tentu, saya karena saya takut, saya jawab enggak. Karena saya pikir kalau saya jawab iya, saya akan dihukum. Ya, padahal sebagai seorang anak, setelah saya pelajari di dunia pendidikan, seorang anak di bawah 5 tahun, konsep yang namanya mencuri belum paham.
Si anak taunya ngambil sesuatu karena dia suka. Dia simpen karena dia pingin. Rupanya waktu itu saya pingin sesuatu yang dimiliki kakak saya. Nah, sesuatunya itu sampai hari ini saya udah nggak ingat. Dan saya sembunyikan di mana, saya juga nggak ingat. Tapi saya yang ingat adalah apa? Ketakutannya, dan saya masih ingat peristiwanya. Nah, apa yang terjadi dengan hidup saya? Sejak hari itu, bahkan sampai hari-hari di mana saya sudah dewasa, sampai saya mengalami banyak masalah, itu karena saya punya satu keadaan yang selalu takut untuk mengakui kesalahan saya. Saya selalu ingin menyangkal dan sangat ingin menyembunyikan kesalahan saya. Nah, apakah orang tua saya salah? Tentu orang tua saya berniat supaya saya jangan mencuri. Dia baik sekali. Tapi cara mendidiknya, cara mengajarnya, yang tanpa disadari malah menimbulkan efek yang membuat saya merasa tidak suka dan tidak diterima. Ya, kenapa saya tidak diterima? Karena saya pikir saya punya salah. Saya nggak suka, saya nggak terima ya dengan diri saya. Nah, ketika saya mulai remaja, sama seperti banyak remaja lain, pasti mulai punya problem. Problemnya apa? Problemnya, Silvi pernah nggak nih punya masalah kalau lagi remaja? Dia merasa nggak diakui, nggak disukai, atau membandingkan diri sama orang-orang. Silvi pernah nggak ngalami masalah? Pernah, Kak Sam. Pernah? Pernah, Sering pernah atau banget. sekali-sekali? Sering di keluarga sama di sekolah, apalagi masa remaja kan. Dan biasanya kan kalau lagi remaja nih umur 10-11, kita ini belum proporsional mukanya. Jadi Benar, biasanya nih kalau yang udah dewasanya cantik, biasanya kalau remajanya harus saya akui nggak ada yang ganteng, nggak ada yang cantik. Kenapa? Karena memang itu dalam keadaan tidak proporsi. betul. Nah, mungkin Sylvie lagi remaja beda nih dengan yang udah dewasa. Kata Aryo gimana? Aryo lebih kalau ngelihat Sylvie lebih cantik sekarang atau lagi remaja umur 12? Pokoknya Pokoknya dari dari sejak sejak saya saya pacarin pacarin sampai sampai sekarang sekarang, cantik terus Kasan. Oh, berarti kalau Aryo lagi lihat foto belum berani ngomong ya, takut nanti malam diracun. Oke, salah ngomong, salah nanya. Nah, teman-teman, biasanya kita lagi remaja, kita membandingkan, dan kita juga dinilai sama teman-teman, kita juga pasti saling bullying, dan kita juga ngadepin kadang-kadang dibandingkan oleh keluarga terhadap kakak adik atau tetangga. Dan yang paling parah ya Sylvie, yaitu kita mendapati kenyataan bahwa kita ini kok nggak pinter dalam banyak hal. Betul. Karena biasanya orang tua bilang, kamu biar didoain ya supaya jadi anak pinter. Pernah nggak begitu kan? Pernah ya? Pernah. Apalagi Nah, kakak saya lebih pintar dari saya dulu. apalagi kakak kamu lebih pinter sama kamu ya. Dalam hal apa? Dalam segala hal kah? Dalam segala hal, dia suka nyanyi, dia suka banget baca, suka banget bergaul, terus parasnya bagus, sedangkan saya dulu nggak bisa apa-apa, kulit Oke. saya hitam, badan saya gendut, gitu lah. Oke. Nah, Sylvie kalau sekarang Kak Sam nanya, ada nggak satu hal yang Sylvie sekarang menyadari lebih unggul dari Kak Meda? Lebih Waktu unggul itu. dari kakak saya Waktu itu. waktu itu. Hmm. eh Waktu Ada itu nggak? lebih Satu saya nggak ada. Dulu saya pikir yakin. saya nggak. Jadi sampai sekarang Sylvie belum menemukan ya satu hal ya. Oh, kalau sekarang udah. Bukan menemukan bahwa waktu itu lagi remaja, Sylvie Heeh. itu ada Oh, keunggulan dibandingin Meda. belum. Saya nggak tahu apa. Menurut saya dia pribadi yang sempurna, gitu Kak Sam. Oke. Ya, jadi bayangkan ya Selfie kalau nanti Selfie menemukan bahwa oh ternyata Selfie itu pribadi yang rendah hati lebih dari Kameda. Kenapa? Karena orang yang lebih sering dipuji itu jarang lebih rendah hati dibanding orang yang jarang dipuji. Oh, gitu ya Kak Sam. Ya, Aku tanpa baru tahu. sadar Selfie telah dibentuk Tuhan dengan situasi itu menjadi pribadi
yang lebih apa? Lebih nggak sering dipuji, berarti selfie menjadi orang yang lebih apa nih? Lebih tabah, lebih ikhlas, ya. Ada kakak yang lebih sering dipuji, selfie tabah, selfie bisa bisa nerima. Nah, mungkin selfie belum pernah menyadari ini, ya. Nggak Belum, apa-apa iya selfie. betul. Nah, dulu Kasam juga lagi masih remaja, seringkali berpikir gitu. Ah, dia lebih hebat ya, lebih pinter. Padahal memang setiap kita ini ya nggak mungkin pinter dalam banyak hal, Selvi. Kita seringkali kan berpikir kita mau jadi orang yang lebih pinter dari banyak orang. Nah, pertanyaannya sebenarnya dari siapa? Dan apa yang menjadikan kita lebih pinter dalam hal apa? Misalnya nih, Selfie, kita panggil Einstein. Einstein udah termasuk orang pinter belum? Termasuk jenius. Genius, ya. Mhm. Kalau Kak Ameda sama Einstein, mungkin Einstein jauh lebih pinter kan, lebih Lebih dalam hal pintar. fisika kan. Betul. Nah, tapi kalau Einstein disuruh nyanyi belum tentu bisa loh. Betul. Selfie kan pinter masak, Einstein disuruh masak belum tentu pinter loh. Jadi Mhm. kesimpulannya apa, Selfie? Kesimpulannya sebenarnya manusia ini bodoh dalam banyak hal. Bahkan Kasam bilang, Kasam ini bodoh dalam ratusan ribu, kalau bisa jutaan hal. Kenapa? Kasam nggak bisa main ski, Kasam nggak bisa terbangin pesawat, Kasam nggak bisa bongkar komputer, Kasam nggak bisa jadi astronot, Kasam banyak hal. Kasam nggak bisa nembak pakai senapan, Kasam banyak hal. Kalau dihitung itu mungkin jutaan loh, Sel. Setiap manusia ini cuma pinter dalam beberapa hal saja. Nah, tapi dalam remaja, orang tua kita lupa ngasih tahu bahwa, nak, kamu jadilah pandai hanya dalam beberapa hal. Tidak perlu jadi pandai dalam segala hal. Kenapa? Karena nggak mungkin. Nah, di dalam keadaan kita dalam berupaya untuk menjadi pinter, nah seringkali orang tua kita tanpa sadar membuat kita mulai menghakimi diri. Bahwa ternyata gua nggak seperti yang orang lain ya. Nah, mulailah rasa nggak suka itu kita confirm. Lagi bayi, lagi balita, ya kita mulai mendapat informasi nih. Tapi ketika remaja biasa kita confirm, bener ya, bener ya, bener ya. Nah, ini mulai terbentuk nih di dalam diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke masa dewasa, ya. Masa dewasa lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena ternyata di dalam masa dewasa, prestasi itu sangat menjadi ukuran buat keberhargaan. Sehingga apa? Sehingga ketika kita tidak berprestasi, kita nggak dapat tepuk tangan. Ketika kita nggak punya banyak uang, ya kita terbatas. Kita parkir aja nggak di tempat VIP. Coba selfie kalau selfie punya banyak uang. Wah, selfie punya prestasi, ya pasti di kursinya kursi VIP, ya parkir khusus, nggak usah pakai ngantri. Nah, jadi kita mulai kaitkan nih dengan keberhargaan diri, itu realita. Salah nggak dunia melakukan itu? Nggak juga. Kenapa? Memang dunia dalam bisnis perlu membedakan kelas, ya kenapa? Karena ini skema bisnis. Tapi tanpa sadar kita mulai berkata, iya ya, gue nggak berharga. Gue nggak seperti orang-orang, gue nggak seperti dia, nggak seperti itu. Bagus nggak kalau kita mendorong diri kita? Bagus. Tapi kadang-kadang kita bukan mendorong, tapi malah kita mendakwa. Ingat ada yang flight, ada yang fight. Kalau yang fight sih kita langsung kerja lebih keras. Gue mau berprestasi. Tapi kalau yang flight berkata, gue emang nggak bisa. Emang gue udah dari dulu. Udahlah, mendingan kakak gue aja gitu ya. Kayaknya gue dengar kata kalimat-kalimat itu dulu ya. Mendingan Iya. kakak aja gitu. Nah, ini situasinya seperti itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga udah nih, tidak diterima, tidak disukai, ya, tidak berharga, dan berikutnya apa? Berikutnya yang lebih mengerikan dalam hidup manusia itu kan tanpa sadar atau dengan sadar kita pasti sering melanggar ya.
melanggar aturan keluarga, ya, dan kemudian kita ngadepin hukuman, kemudian melanggar adat, melanggar apa lagi? Nah, biasanya melanggar yang namanya ketentuan-ketentuan Tuhan. Nah, terserah agama manapun, ya, yang kita kemudian sebut itu dosa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat? Buah pengetahuan baik dan jahat ini menjadi simbol. Simbol di mana memang manusia pasti akan melakukan yang namanya pilihan, dan pilihan ada kemungkinan salah. Kalau Tuhan tidak melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi pasti Tuhan harus kasih aturan dong ke manusia yang diciptakannya. Mungkin peraturannya Tuhan kasih, Adam, kamu boleh cium Hawa semua hari kecuali hari Senin, misalnya, ya, peraturan yang lain. Pasti si setan akan menggunakan peraturan itu untuk manusia langgar. Jadi masalahnya ini bukan pohon dan buahnya nih. Masalahnya pasti manusia ada kemungkinan pilih yang salah. Dan di sini setan mengambil peluang, ya, untuk bekerja membuat si manusia mengalami apa? Mengalami yang namanya keterdakwaan. Nah, teman-teman, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa dia makan buah pengetahuan baik dan jahat? Yang mereka alami adalah mereka tiba-tiba merasa malu. Apa yang terjadi? Karena mereka tiba-tiba merasa bahwa dirinya ini tidak berharga. Tiba-tiba kehilangan kesadaran keberhargaannya, dan tiba-tiba si Adam dan Hawa ini merasa perlu jarak antara dia dengan Tuhan. Itu sebabnya si Adam nggak nyaman dengan Tuhan. Makanya dia melakukan persembunyian. Sembunyi pertama dia pakai daun ara buat menutupi. Ya, biasa kan kalau orang malu yang ditutupin mukanya. Sama kayak Adam. Adam nggak nutupin muka, tapi nutupin yang lain pakai daun ara. Ya, sebenarnya lucu juga ya, kok cuma yang ditutupin mukanya. Ini simbol dari orang yang merasa malu, merasa kehilangan kesadaran keberhargaan. Dan kemudian si Adam bersembunyi lagi di dalam belukar. Dia betul-betul menutupi seluruh dirinya. Nah, perasaan malu, perasaan kehilangan kesadaran, perasaan nggak nyaman, dia membuat jarak dengan Tuhan. Dan Adam dan Hawa ini tiba-tiba nggak nyaman juga dengan pasangannya. Dan bukan cuma itu, dia juga nggak nyaman dengan dirinya. Apa yang terjadi? Rupanya mereka telah melakukan sesuatu yang Tuhan berkata, buah pohon ini jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, kamu akan mati. Apa yang terjadi? Adam telah mengambil sebuah sikap mulai menghakimi dirinya. Yang tadi saya bilang, polisi mengejar maling di dalam dirinya. Menghakimi dirinya. Dan menghakimi diri itu sangat-sangat nggak enak, sangat sakit. Dan itu betul-betul Alkitab mengatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaannya. Mundurin. Akibatnya manusia itu bahkan punya pemahaman makna tentang Tuhan yang sangat-sangat jadi jauh sekali dengan semestinya. Manusia merasa Tuhan itu jahat, manusia merasa itu Tuhan kejam, manusia merasa dia tidak dicintai, manusia kehilangan kesadarannya bahwa Tuhan itu baik. Yang manusia takut adalah dihukum. Nah, kondisi ini dialami sama semua manusia. Beragama atau nggak beragama. Nah, bedanya apa? Orang yang nggak beragama, dia nggak baca kitab suci, Selfie. Dia cuma ada di dalam hati nuraninya. Tapi orang yang beragama, dia baca kitab sucinya. Kitab sucinya memberitahu bahwa dia berdosa. Nah, inilah situasi dari orang memerlukan berdamai dengan diri. Kompleks ya, Selvi ya. Pertama dari bayi dia ngalami
pengalaman trauma, balita, dia seringkali orang tua mungkin salah ngomong. Saya nggak tahu nih, Selvi pernah nggak lagi ngajarin anak ketika melakukan kesalahan tanpa sadar nih, Selvi bilang, ih kok kamu gitu sih? Bikin mama kesel. Pernah nggak ngomong gitu? Pernah, Kak Sam? Pernah ya. Ini Pernah, bukan pernah. mempermalukan Selvi ya. Tapi Ya, Kasam, kalau ditanya, pernah nggak Kasam salah? Kayaknya salah, bukan pernah lagi, kebanyakan salahnya. Kasam hukum anak kalau dia melakukan kesalahan, ya dipukul pantatnya, disuruh berdiri, dihukum ini, hukum itu. Aduh, kalau sekarang nih Kasam ingat, nyesel. Kenapa? Karena waktu itu Kasam belum ngerti bahwa itu salah, cara mendidik yang salah. Nah, jadi ketika seseorang mengalami keadaan seperti ini, kompleks sekali. Ya, akibat-akibatnya tadi. Dia jadi minder, dia jadi nggak maksimal, dia jadi merasa bahwa dirinya serba salah, dan biasanya salah satu yang reaksinya adalah kalau dia makan dalam namanya, dia pasti nyalain dirinya. Nah, ini menimbulkan banyak penyakit, ya, menimbulkan hidup yang tidak maksimal, tapi ada juga orang yang melakukannya keluar, menyerang. Nah, ini yang kasihan sekelilingnya. Entah pasangannya, entah orang tuanya, entah anaknya, biasanya semua disalahin terus. Semua pasti diserang. Ya kalau dia kerja dalam tim, juga serba susah tuh timnya. Ya. Nah, di dalam dunia bisnis, hal-hal ini ditanggulangi dengan cara apa? Yang penting kita profesional lah. Gak usah ngomongin perasaan. Nah, tapi mulai disadari bahwa ini bukan jalan keluar. Jalan keluar adalah setiap orang perlu mendapat informasi yang seperti malam ini. Kita dapat berdamai dengan diri kita. Ya, nanti di bagian materi kedua, Kasam akan sharekan solusinya untuk kita berdamai dengan diri kita. Begitu, Selvi? ya. Oke, Kak Sam. Ya, oke. Sekarang waktunya pengumuman ya, Kak Sam. Kita pengumuman dulu ya. Selvi, Ya. Kasam pengen kita semua merenungkan apa yang Kasam sampaikan, dibantu dengan Silvi nyanyi. Oh, boleh. Iya, iya, Jadi iya, iya, apa iya. yang Kasam sampaikan, nanti biar semua kita merenung apakah hal ini pernah terjadi atau mungkin pernah terjadi tapi tidak disadari, ya, sehingga ini berlarut-larut. Dan sekarang waktu malam ini kita mari renungkan. Silakan Silvi, Ya. nyanyikan sebuah lagu. Semoga lagu ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, 'cause I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held
when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. Mm. I find my word in you, I find my identity. Whoa. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. But you say I am yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. I believe. Taking all I have and now I'm laying at your feet. Mm. You have every value, God. You have every victory. Ooh, oh. You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Oh, I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Di pikiran kita, seringkali ada kata-kata yang katanya selalu menipu. Dan selalu mengatakan bahwa kita tidak cukup, bahwa kita tidak sempurna. Terima kasih, Selvi. Dan setiap pagi, Kasam lagi jalan pagi, Kasam style ini lagu, enggak semua kata-kata yang bahasa Inggrisnya Kasam pahami, ya, tapi dari kata-kata dan melodinya selalu Tuhan pakai untuk menyentuh. Makanya Kasam meminta lagu ini dinyanyikan, ya. Nah, ingat bahwa ketika kita konflik dengan orang lain itu enggak 24 jam. Tapi ketika Anda konflik internal dengan diri Anda, ini 24 jam. Kenapa banyak orang ya tanpa sadar dia melakukan banyak hal yang aneh-aneh? Sebenarnya ya kalau malam ini Anda biarkan Tuhan menyapa dan Anda jangan biarkan lagi hari esok sama seperti kemarin. Malam ini Anda bisa membuka diri dan mulai keluar dari persembunyian. Sama seperti Adam ketika Tuhan berkata, Adam di mana engkau? Kenapa Tuhan nggak berkata, hei Adam, ya aku tahu kamu sudah salah. Sini. Kenapa Tuhan nggak ngomong gitu? Tapi Tuhan bilang, hei Adam, di mana engkau? Tuhan pingin Adam menyadari dia ada di mana. Lalu kemudian setelah Anda menyadari, Anda bisa keluar.
Ya, berikut ini kita ingin mendengar testimoni. Saya share testimoni ini berdasarkan pemahaman saya di kelas Blink selama ikut dengan kelasnya Kak Sam ya. Jadi menurut saya perdamaian diri itu ada kaitannya juga mengenai gambar diri. Nah, ketika saya membaca satu buku Timothy Keller bilang bahwa ternyata uang dan jabatan itu hanya berhala yang tampak di luar saja. Sebenarnya ada yang tidak tampak dari luar, dari dalam, seperti Kak Sam bilang tadi itu, tersembunyi karena dosa yang tersembunyi kan. Ternyata ada akar berhala yang saya juga simpan. Nah, dijelaskan oleh Timothy Keller ada 4 katanya, ada kuasa, ada approval atau penerimaan, ketiga ada comfort, dan keempat ada kontrol. Nah, ternyata setelah saya gali, setelah saya amat-amati, ternyata saya masih memegang akar berhala penerimaan. Nah, saya merasa senang ketika orang lain itu saya senangkan gitu loh. Orang lain senang, saya senang. Jadi saya terus berusaha untuk bagaimana menyenangkan orang. Nah, bagaimana orang disenangkan supaya saya tidak ditolak, karena saya takut ditolak. Ketika saya takut ditolak, saya berusaha menyenangkan orang lain. Nah, ternyata nggak sampai di situ aja. Ternyata rasa haus, jiwa saya haus untuk disenangkan. Terus-menerus minta terus. Nah, akhirnya nggak kelar-kelar. Nah, saya mendengarkan materi yang disampaikan Kak Sam pada waktu ikut acara Blink. Di sana Kak Sam menjelaskan bahwa saya itu mesti memandang, harus ingat dan menguduskan Sabat. Nah, dijelaskan bahwa Sabat itu adalah karya yang saya pelajarin dalam agama saya, salibnya Tuhan Yesus. Jadi di sana saya memikirkan kembali apa sih yang Tuhan saya pernah lakukan di atas kayu salib. Yang kedua, saya merasakan pada waktu doa pagi, suatu kali berdoa, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan karena penebusan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu, aku boleh ditebus, aku boleh diterima Tuhan. Tuhan, nggak ada orang lain, nggak ada satu pribadi pun Tuhan yang bisa menerima aku dengan murni dan begitu tulus. Hanya Engkau Tuhan. Nah, sejak itu, saya ingat itu, saya nggak mau lagi untuk mendapatkan penerimaan daripada orang-orang. Karena itu hanya semu. Karena penerimaan itu hanya sementara. Dan jiwa saya nggak bisa dipuaskan dengan penerimaan daripada orang-orang. Ketika saya tahu Tuhan mengasihi saya, ketika saya memikirkan salibnya Tuhan, dan merasakan salibnya Tuhan, saya merasa bahwa saya nggak perlu orang lain lagi. Saya hanya perlu Tuhan, dan Tuhan yang memuaskan jiwa saya. Nah, yang kedua yang saya dapatin adalah berbicara tentang menguduskan Sabat. Ternyata menguduskan di situ, kata Kak Sam, adalah mengistimewakan Sabat dan mengutamakan. Ternyata kata Timothy Keller, dia bilang di belakang akar berhala itu ternyata ada ketidakpercayaan. Dosa adalah tidak percaya. Nah, karena itu saya mengutamakan salib Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada indikasi rasa tertolak ini muncul, saya ingat dan saya rasakan dan saya utamakan Tuhan kembali, utamakan salib Tuhan. Nah, yang ketiga, saya belajar dari Kak Sam mengenai identitas perilaku, bahwa saya menyadari bahwa diri saya adalah orang pilihan, diri saya adalah anak, dan diri saya adalah orang yang ditebus. Jadi begitu, dengan 3 step tadi itu, begitu saya mengalami, kan yang namanya berdamai dengan diri kan terus-menerus. Bahkan sekarang pun juga mengalami prosesnya. Begitu indikasi itu muncul lagi, ya saya lakukan 3 hal tadi itu. Ingat,
kuduskan, dan menyadari identitas saya sebagai anak, orang pilihan, dan ditebus. Oke, gitu aja. Wow. Kak Selvi, kayaknya ada yang mau berikan testimoni juga nih, Kak. Saya Kak sangat Selvi. setuju, Erwin. Saya sangat setuju kalau berdamai dengan diri ini, kamu katakan tadi adalah pengalaman yang bukan satu kali, tapi terus-menerus. Terima kasih untuk sharing-nya. Dan tidak ada seorang yang sudah tuntas, tapi mungkin masih ada yang belum berdamai sama sekali. Tapi ketika Anda malam ini belum pernah, tapi Anda mulai malam ini Anda mulai mengalaminya, biarlah Anda nikmati, ya. Tapi besok jangan Anda berpikir bahwa Anda sudah selesai, ya. Besok kalau ada gejala, tadi kata Erwin bilang, lakukan lagi. Setuju Erwin. Terima kasih. Yes. Ya, terima kasih Kak Erwin. Saya juga diberkati. Nah, ini berikutnya ada lagi nih yang mau testimoni, namanya Kak Handri. Yes, Kak Handri. Iya, Kak Handri mana ya, Kak Handri? Silakan Kak Handri. Kak Handri, silakan Kak Handri. Iya, shalom. Bisa didengar suaranya dengan baik? Bisa. Ya, jelas. Iya. Iya, terima kasih buat kesempatannya, buat Kasam dan teman-teman. Kita jadi kayak di Blink nih, kalau Andri. saya iya, Kak. Mungkin saya ingat apa yang saya saksikan waktu di Blink itu. Jadi awalnya teman-teman, saya ini dari kecil sebenarnya udah mengalami penolakan. Ya, jadi waktu mama saya mengandung saya itu baru saja 3 bulan yang lalu mama saya melahirkan koko saya. Karena orang tua nggak planning bagaimana untuk punya anak, akhirnya tahu entah di mana, akhirnya 3 bulan kemudian mama saya mengandung. Dan akhirnya memutuskan untuk menggugurkan. Nah, waktu itu, entah singkat cerita, akhirnya saya nggak digugurkan, tetapi di dalam pikiran saya, perasaan saya itu, saya merasa tuh jadi anak tertolak. Selalu disalahkan, selalu yang menjadi biang kerok, begitu. Ya, saya nggak tahu apa penyebabnya sebelum sampai saya tahu bahwa dulu memang mama saya pernah mau menggugurkan saya gitu. Dan belakangan saya kalau flashback mau melihat bahwa kehidupan saya kok kayaknya benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena saya melihat bahwa saya ini satu lahir juga di keluarga yang nggak berada, ya. Kemudian saya merasa nggak diharapkan gitu ya, selalu disalahkan. Kemudian udah gede, hitam, cadel lagi gitu ya. Dan memang proses itu sampai boleh dikatakan teman-teman, benar tadi kata Kasam, proses ini masih berjalan mungkin seumur hidup. Waktu saya diminta sharing aja sebenarnya tadi saya bilang sama Randy saya mules nih. Maksudnya saya masih nggak pede gitu teman-teman sama Kasam. Tapi saya mencoba ingat lagi yang diajarin di Blink ya, untuk ingat kepada salib Kristus. Bahwa kebahagiaan kita bukan berdasarkan apa yang kita miliki, apa yang kita capai, tetapi semuanya karena Kristus ya. Nah, berjalan waktu dengan juga belajar sama Kasam lewat Blink dan sebagainya, ya saya cuma terus memandang kepada salib ya, seperti memandang kepada ular tembaga itu terus gitu, supaya bukan untuk ngebangun kepercayaan diri, tetapi untuk melihat bahwa diri saya bisa menerima diri saya gitu, ya, berdamai dengan diri saya bahwa memang saya lahir dengan keadaan demikian, ya, walaupun mungkin saya udah mungkin sekarang kalau secara ekonomi keluarga saya juga lebih baik, ya, kemudian saya mungkin belajar juga untuk bagaimana berbicara di depan umum juga lebih baik, tetapi ada rasa nggak percaya dirinya itu masih ada gitu. Setiap kali mau sharing, setiap kali berbicara di depan umum, itu aja tangan keringetan, perut mules gitu ya, kepala pening, nggak ada aja begitu ya. Tapi entah itu karena kebiasaan atau apa, ya, dengan apa yang saya diajarkan dengan Kasam, nah nanti juga yang di-sharingkan sama Kasam, itu yang saya masih terus lakuin ya. Bagaimana saya refleks memandang kepada firman, kepada salib ya, gimana saya bersyukur untuk tetap percaya. Nah, itu yang membuat saya terus belajar sampai sekarang gitu. Sampai sekarang Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi
kemajuannya ada, jauh lebih cepat, mungkin lebih berani, ya awal-awal doang mungkin begitu ya. Tapi makin lama saya masih tetap saya merasakan masih ada perjuangan untuk ke sana gitu. Karena saya masih apa ya, mungkin kebawa dari kecil ya, apa yang mungkin kita alami dari kecil itu terbawa sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya terus belajar untuk berdamai dengan diri saya ya. Seringkali betul kata Kasam tadi, saya itu orangnya flight, kabur. Ya, kaburnya bukan karena apa, tapi karena ya itu minder, nggak berani maju, nggak berani ngomong, ya udah diem aja, takut salah lah, takut minder lah, keluarga saya mungkin dulu nggak berada, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mendingan udah dah, saya menghindar aja. Jadi dengan alasan menghindar. Dan saya merasa karena nggak saya diterima, saya nggak berharga gitu ya. Ada rasa itu, walaupun mungkin orang tua saya mengasihi saya gitu, karena adik saya aja baru lahir mungkin 5 tahun kemudian karena kejadian saya yang mendadak itu. Mungkin orang tua saya punya persiapan banyak hal. Jadi mungkin sebenarnya kasih orang tua tuh penuh, tapi saya merasa tuh nggak berharga. Sehingga sampai remaja Bapak Ibu, saya waktu kenal Tuhan, saya mendapatkan sebuah pelarian, yaitu pelarian di mana? Di gereja. Pelariannya pelayanan. Saya nggak suka di rumah. Saya nggak suka ada di rumah bersama orang tua saya gitu. Saya selalunya larinya pelayanan. Dan orang gereja taunya seneng. Wah, Andri ini rajin pelayanan. Padahal di dalam hati saya lagi berlari, menghindar gitu. Dari yang namanya saya nggak bisa terima diri saya sendiri sebenarnya. Mungkin saya lagi mencari penerimaan di luar. Mencari penerimaan di tempat lain. Kenapa? Karena saya nggak merasa orang tua saya menerima saya. Tetapi berjalan waktu saya bertobat, saya kenal Tuhan dengan firman Tuhan, saya belajar untuk menerima orang tua saya, belajar untuk mereka mengasihi saya. Itu cuma mungkin perasaan saya kah, atau mungkin belief system saya kah, ya. Atau apa mungkin karena dari kandungan saya udah masa ditolak begitu ya. Tapi saya belajar untuk menerima, mengampuni. Ya, susah, iya susah. Pertama-tama saya mulai waktu itu dengan waktu saya menikah, saya membasuh kaki orang tua saya dua-duanya. Ini mungkin gak hal umum, tapi saya cuma minta sama panitia, izinkan saya membasuh kaki orang tua saya. Karena saya merasa saya udah banyak berbuat hal. Kemudian saya juga nggak merasa mungkin orang tua saya ngomong terima kasih, nggak pernah merasa orang tua saya memuji saya, tetapi saya belajar waktu orang tua saya butuh untuk diantar, untuk berobat ke luar negeri, menemaninya, merawatnya. Saya pikir saya perjuangan waktu itu. Saya bilang, yang hari pertama, kedua itu saya stres. Saya bilang, Tuhan saya mau ngapain di sini? Ya, cuma berdua sama si papa. Ya, tiap hari ngasih makan dia. Saya bilang, saya kayak nggak ada kerjaan. Saya bilang begitu. Tapi saya cuma berpikir, Tuhan, saya cuma mau balas budi orang tua saya. Saya cuma mau kasih contoh ke anak-anak saya, bagaimana saya menghargai dan menghormati orang tua saya. Tapi biarlah ini sebenarnya saya lagi memulihkan diri saya sendiri gitu. Nah, itu perjalanan itu, puji Tuhan ada kesempatan-kesempatan itu Bapak Ibu dan Kasam, sehingga saya belajar untuk ya menebus apa yang mungkin saya pernah lakukan ke orang tua saya, yang karena saya merasa tidak dihargai, dan proses itu masih saya hadapi sampai sekarang begitu. Jadi bagi saya ini adalah pelajaran seumur hidup, dan saya akan terus berjuang bagaimana saya melihat diri saya sendiri, bagaimana saya bisa berdamai begitu. Makasih Andri. Gitu Kasam. Terima kasih Andri. Thank you Kasam. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Andri. Untuk berani berbicara di depan hampir 96, hampir 100 orang ini aja itu udah luar biasa ya Kasam ya? Iya. Berani sebenarnya ya. Waktu Kasam lagi tahun 80 berapa ya? 86 Silvi. Waktu itu jemaat mulai banyak ya, 86 87 tuh hampir 200-300 lah. Itu Kasam kalau sebelum khotbah itu Kasam nggak duduk di barisan paling depan, Kasam duduknya di samping panggung. Waktu itu kita lagi sewa gedung PLN, Makodim. Jadi di panggung kan, kalau panggung teater kan kanan kiri ada sayap-sayapnya tuh, tempat biasanya orang ngumpet dulu tuh sebelum tampil. Nah Kasam di situ. Mau khotbah aja di situ dulu. Ya mungkin buat orang kelihatannya Kasam lagi doa nih, padahal sebenarnya lagi menanggulangi rasa gugup, rasa minder, rasa
serba salah nggak jelas. Tapi sayangnya belum ada yang ngelatih, belum ada yang mentor, belum ada yang bimbing. Jadi, tapi akhirnya tahun 80 berapa? 89 atau 88 Kasam lupa. Oh, 87. Kasam kan mesti khotbah nih di Lampung waktu itu. Ada Om Damaris, ada para senior-senior. Wah, Kasam nggak inget tuh khotbahnya apa. Pokoknya sepanjang khotbah cuma kepikir gini, kalau bumi terbelah, gue masuk ke dalam bumi, terus buminya rapat, gue seneng banget gitu. Ketika malam Kasam ngobrol sama Kak Daniel Alexander. Koden, aduh gue tadi merasa gimana gitu. Lalu Koden tanya, apa yang Samiton rasakan? Gue gugup lah. Kenapa? Kan ada Om Damaris. Lalu Koden membantu saya waktu itu, dia mentorin. Dia bilang, Samiton khotbah buat Tuhan atau buat diri sendiri. Wah, di situ pencerahan pertama. Ya, jadi teman-teman, baik dan jahat itu kan tergantung referensi kita. Jadi kalau kita tidak dapat pencerahan, referensi ini utak-utak. Hidup ini nggak akan pernah berubah. Kenapa? Karena referensinya itu-itu aja. Jadi makanya setiap kita perlu baca, perlu seminar, perlu datang ke seminar, ya, perlu ada perenungan yang intervensi, ya, sehingga apa? Referensinya baru. Ya makanya tadi Handi bilang lewat Blink, Handi juga mengalami pembaruan lagi ya, gitu ya Handi ya. Kasam sendiri juga butuh diperbarui, Selfie, supaya caranya kita memaknai ini perlu diintervensi. Kalau enggak, hidup kita gitu-gitu aja. Ayo, habis ini apa nih? Yes, Kak Sam, ada pertanyaan Kak? Masih ada pertanyaan lagi. Ya. Yuk, silakan. Di grup. Seru nih ya. Selamat malam Kak Sam. Maaf mau tanya, kalau ada seseorang yang punya sifat tidak mau menyakitkan orang lain atau sekitarnya, atau bisa dibilang dia suka mengalah untuk kebahagiaan orang lain, apakah itu perlu berdamai dengan diri sendiri? Thanks, Kak Sam. Oke, pertanyaannya baik sekali ya. Kayak si Selfie katanya ngalah katanya ke kakaknya. Baik enggak? Baik, itu sifat yang baik. Ya, kalau kita tidak mau nyakiti orang, itu sifat yang baik. Tinggal pertanyaannya, apa yang membuat dia melakukan itu? Ya, apakah dasarnya karena dia merasa diri memang tidak berharga, tidak baik, dia merasa dirinya tidak qualified dalam konteks perbandingan, atau dia memang juga kata Herwin tadi cuma pengen nyenengin orang terus, ya. Nah, motifnya apa nih Sel? Motifnya apa Herwin? Kalau motifnya memang karena berbuat baik, nggak apa-apa. Misalnya nih di sini kan ada Randy, kalau ada makanan tinggal sepiring, ya Kasam terus sayang sama Randy, Ren, lu aja deh, gua ngalah. Dasarnya apa? Ya karena Kasam ingin berbuat baik, itu baik. Tapi kalau dasarnya karena nanti takut, ntar gua dikatain ini, ntar gua dikatain itu, ntar gua dinilai ini, ntar gua dinilai itu. Itu dasarnya yang salah, motifnya. Nah dari situ Kasam sadar, kalau gitu Kasam perlu berdamai dengan diri. Gitu. Gitu Win, jawabannya. Semoga terjawab. Kasam, ada satu testimoni lagi mau dilanjutkan atau nanti nyambung lagi Kak? Boleh tanya jawab dulu kali ya, kalau boleh. Tanya jawab dulu ya. Oke. Silakan, tadi ada Bapak yang raise hand ya. Sepertinya Pak Sulaiman tadi ya? Iya. Pak Sulaiman Latif, silakan Pak Sulaiman Latif. Maaf, tadi kepencet. Oh, kepencet. Gak apa-apa, Pak Sulaiman. Silakan, ada pertanyaan dari Yosafat kelihatannya ya. Pak Yosafat. Oh iya, Pak Yosafat ada. Iya. Boleh dibacain? Pernyataan ya kayaknya. Kasam, thanks buat berani menjadi apa adanya dan prinsip yang berharga ini.
bagaimana kita bisa memreprogramming pikiran alam bawah sadar kita dengan prinsip firman Tuhan dan NLP sampai terjadi buah-buah yang nyata dan positif bagi kita dan orang-orang lain. Karena kenyataannya detoxification negative thoughts and feeling itu proses seumur hidup yang tersimpan dan muncul sebagai respon otomatis. Iya. Gitu, Kasam. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Satu lagi Kak dari Ibu Anita Panggabean. Ya. Baru-baru ini saya merasa dipermalukan oleh saudara saya sendiri. Dia memfitnah dan menjelek-jelekkan saya. Kira-kira saya perlu selesaikan dengan orang tersebut tidak ya? Oke. Terima kasih Bu Anita. Kalau mengenai masalah dipermalukan atau juga mengenai masalah rasa sakit dan sebagainya, sebenarnya yang penting adalah di dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita, kita menerimanya, memaknainya dengan benar, karena kita punya referensi, ya. Lalu kita memaknainya benar, maka apapun yang orang lain lakukan, itu pasti kita bisa jaga jarak dan tidak perlu kita masukkan ke dalam hati. Istilah sekarang nggak baper. Ya, jadi orang lain timpuk kita bilang nggak kena gitu ya. Kenapa? Karena nggak akan ada orang yang bisa menyakiti hati kita. Atau tidak ada seorang pun yang dapat membuat kita malu. Walaupun orang mempermalukan kita sehina-hinanya di depan umum pun, kalau kita hanya tetap tenang, ya tenang saja. Kenapa? Karena kita nggak dapat dikendalikan orang lain. Nah, kalau soal kita perlu ngomong sama orang yang melakukannya atau minta maaf, itu kasus yang lain, ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang menghina Kasam, terus kemudian Kasam sempat benci, sempat sakit hati, ya. Kasam pernah nih ngalamin, ya, benar-benar pernah ngalamin, dicaci maki lewat WA, waktu itu bukan WA, masih BBM. Jadi sampai hampir 2 bulan itu susah tidur. Kasam bergumul sampai beres dengan Tuhan dan orang itu juga Kasam bisa ampunin. Ya, terus kemudian Kasam sengaja datang ke rumahnya untuk membereskan. Nah, tujuannya bukan masalahnya dia maafin apa enggak, tujuannya adalah Kasam merasa ini bagian yang Kasam mau bereskan. Ini enggak ada keharusan. Ini juga jangan jadikan ini kewajiban. Tapi kalau ini mau dilakukan baik, tapi kalau ditimbang ini enggak baik, mendingan jangan. Nanti orangnya jadi bermasalah sama kita. Ya, jadi itu jawaban Kasam. Sekali lagi bahwa yang penting internal kita dengan Tuhan beres. Ya, kalau kita salah kepada orang, kita perlu minta maaf. Tapi kalau kita cuma salah di dalam hati, kita maki-maki orang itu, ya nggak perlu juga kali ya kita datang ke dia minta maaf. Oh, masih ada dalam hati kita. Belum sempat di ngomong dan dia belum dengar. Gitu ya. Itu jawaban saya. Oke, Kasam, ada lagi yang bertanya, Kak? Kayak pada semangat bertanya nih, Kak. Kasam, anak saya yang paling kecil suka gampang emosi. Apakah punya hubungan dengan berdamai dengan diri? Ya. Dari Ibu Mary. Ya, biasanya seorang anak yang tidak dibantu ketika masa anak, balita, dan remajanya untuk mengelola emosinya, biasanya si anak jadi belum cerdas. Nah, ini kebetulan Kasam punya pengalaman pribadi. Kasam ini kan termasuk orang yang sebenarnya pendiam dan juga enggak terlalu meledak gitu. Nah, jadi ketika satu kali lagi umur 9, Kasam itu lagi piknik sama keluarga, sepupu semua berenang, Kasam nggak diasih berenang. Kenapa? Katanya kurang sehat. Wajar, orang tua ketika anak kurang sehat, tidak diizinkan berenang di Cipanas waktu itu. Nah, ketika itu
reaksinya Kasam sebagai anak yang masih kecil itu tentunya monyong ya. Monyong tuh artinya mukanya bete lah, mukanya nunjukin gak suka gitu. Wajar nggak? Ya wajar juga tuh. Nah sementara sepupu lagi bergembira, Kasam menyendiri di satu tempat, ya mungkin ekspresinya dan perasaannya sedih, dan Kasam nggak teriak-teriak, nggak ngomel-ngomel, nggak melakukan tindakan apapun ya. Dan dari kecil Kasam juga bukan anak yang perlu diseret-seret, nangis-nangis, minta ini, minta itu, maksa ini, maksa itu, enggak. Bukan tipe seperti itu. Nah, tapi waktu itu entah kenapa ya, Mama memberikan label. Maksudnya mungkin menghibur kali ya. Udah lu, jangan gede adat katanya. Dan sejak itu, Mama saya sering banget ngomong bahwa saya itu orang yang gede adat. Maksudnya gede adat ini gampang ngambak. Jadi labeling ini ternyata menjadi referensi baru buat saya. Nah, saya perhatikan sejak itu saya punya perkembangan emosi jauh lebih meledak. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa ini sesuatu yang perlu saya pelajari, perlu saya bereskan. Salah nggak mama saya? Saya nggak perlu salahkan. Tapi saya perlu ampuni, dan saya perlu menerima diri saya, dan saya perlu menerima mama saya perlu ampuni mama saya, dan saya perlu ampuni diri saya. Jadi teman-teman, salah satu langkah dari berdamai dengan diri adalah kita menyadari dan kita menerima bahwa saya pemarah, saya menerima bahwa saya gede adat, ya, walaupun ini akibat, tapi kita terima, toh jadinya demikian, gitu ya. Lalu kemudian kita mengampuni diri dan mengampuni orang yang telah memberi label. Saya ngomong nggak ke mama saya nggak perlu ngomong ke mama saya. Saya cukup doakan dan cukup katakan ini kepada diri saya. Jadi waktu saya pulih dengan mama saya nggak mau membebani mama saya bahwa mama dulu melakukan kesalahan. Saya nggak mau membebani. Saya betul-betul memberikan berkat buat mama saya. Jadi kalau anak ibu, apakah ini perlu berdamai dengan diri? Saya kira salah satu yang perlu nanti anak ini lakukan adalah mengecek apakah emosi ini datangnya dari mana. Apakah dari labeling, apakah dari memang tabiat-tabiat yang dia kembangkan sendiri. Ya. Dan kalau memang dia kembangkan sendiri, kita ada teknik untuk terapi, teknik untuk memperbaiki diri. Tapi kalau ini adalah hasil dari akibat labeling, akibat dari rasa tertolak, rasa dia tidak diterima, marahnya itu karena dia, emosinya itu karena dia tidak diterima, itu perlu berdamai dengan diri. Begitu Bu Mary. Oke, Kasam ada 3 pertanyaan lagi Kak. Oke, 3 aja. Ya. Nanti sesudah itu Kasam mau tutup. 3 terakhir ya berarti ya? Ya. Oke, dari Pak Robert Veda. Kasam, saya merasa nggak bisa terima diri sendiri karena merasa cripple thought, yaitu cadel R. Gitu Kak. Ada temennya, namanya Handri. Oke. Iya. Itu pertanyaan atau pernyataan? Itu pernyataan bukan? Saya nggak bisa. Ya. Oh, oke. Yang kedua ada ketiga supaya dibacain nanti barangkali Kasam bisa jelaskannya, jawabnya barengan sharing materi ya. Oke, dari Pak Kendrick. Shalom Kasam, saya mau tanya bagaimana cara menghadapi atau merespon orang tua yang mungkin cara mendidiknya tidak sejalan dengan kemauan kita sebagai anak. Namun dari dalam diri kita sendiri memiliki pendapat pribadi dan prinsip yang sebenarnya baik. Namun orang tua sulit diajak berpendapat dan menganggap mereka adalah orang tua selalu lebih tahu. Saya paham kalau orang tua memang menginginkan yang terbaik, namun apa yang menurut mereka terbaik belum tentu yang terbaik untuk hidup kita, bukan? Itu Kak pertanyaannya Kak. Ya. Ada itu, lagi nih private. Semua mau dibacain semua Kasam? Semua ada lagi? Semua? Boleh, boleh. Dia private, jadi dia bilang, Kasam, kalau ada orang yang sakit hati sama salah satu anggota keluarganya, dalam kurung mertua, sampai dia bilang lebih baik Tuhan mati buat dia daripada harus mengampuninya. Itu bagaimana Kasam?
Oke, ya Dari salah saya satu jawabnya dari sekalian sini. sambil sharing materi saya ya. Boleh. Nah, teman-teman, Lanjut sesi 2 ya, Kasam. Selfie sama Erwin, Kasam sharing sesi 2, nanti sekalian Kasam jawab ya. Siap, Kak. Oke. Masih ingat nggak tadi Thank you, Kasam. Kasam, perhatiin nggak Erwin tadi Kasam bilang bahwa manusia belajar banyak hal, tapi sebenarnya proses belajarnya itu didasarkan ada 2 hal aja. Satu yaitu belajar pengetahuan. Ada kata pengetahuan ya Erwin ya. Ya. Pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi manusia ini hidup belajar selalu isinya pengetahuan. Dan dalam konteks pengetahuan selalu mau nggak mau ada perbandingan. Besar kalau kita tahu yang kecil. Kita tahu yang kecil kalau ada yang besar. Kita tahu ada yang panas karena ada yang dingin. Kita belajar yang dingin karena tahu ada yang panas. Ya selalu gitu. Nah, lalu kemudian tentang mengelola makna. Bagaimana kita mengelola makna itu akan menjadi sangat-sangat penting di dalam memaknai pengetahuan ini. Nah, jadi apapun yang kita pelajari pasti belajar lewat pengalaman. Dan ketika kita mengalami, baik ini baik atau baik ini jahat, apakah itu baik, apakah itu jahat, tergantung kita maknai. Nah, ketika kita lagi berjalan ini, proses mau tidak mau, ya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Seorang anak belajar jalan pasti perlu mengalami jatuh, bukan? Anda belajar naik sepeda, pasti Anda juga pernah jatuh, bukan? Anda belajar berenang, pasti Anda pernah keminum air, bukan? Ya, jadi ini nggak mungkin dihindari sebagai proses pembelajaran. Nah, di dalam proses ini, ketika kita maknai, seringkali terjadilah salah makna. Sehingga kita anggap ini kecelakaan, kita anggap ini kegagalan, kita anggap ini kejahatan. Ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Kalau kita mau bertetap dengan pemahaman, gua nggak bisa ngampuni, yaitu hak Anda. Kalau Anda dinasehati oleh siapapun, Anda berkata, saya tetap nggak mau. Kenapa? Karena ada referensi yang Anda yakini. Bahwa yang jenis ini, gua nggak mau ngampuni. Kalau yang lain bolehlah, kalau yang ini nggak mau. Atau Anda berkata, gua bisa ampunin kalau gua udah balas. Nah, itu referensi. Data yang Anda punya. Ya. Waktu saya merasa bahwa saya ini kok jadi tidak berbahagia, saya kok tidak damai, saya mulai melihat sekeliling saya. Ah, jangan-jangan gara-gara istri saya. Ah, jangan-jangan gara-gara kehidupan pernikahan saya. Saya mulai nyalahkan. Tadinya saya flight. Saya mulai menjadi orang yang fight. Menyerang. Dan akhirnya saya hidup di dalam kekacauan. Nah, disitulah Tuhan mulai memberikan saya pemahaman-pemahaman. Bahwa kalau kita mau cari ujungnya nggak akan ketemu. Kenapa? Karena yang namanya berdamai dengan diri itu perlu ada dasarnya. Nah, buat orang yang tidak punya agama, tentu dasarnya apa? Dasarnya kalau dia ya menemukan seseorang yang bisa membuat dia nyaman. Dia menemukan seseorang yang bisa membuat dirinya merasa berharga. Ketika seseorang dia temukan sebagai pasangan, dia bisa membuat dirinya diterima sepenuhnya apa adanya. Ah, bahagia sekali. Selfie sama Erwin, bayangin gak sih kalau Anda punya istri, punya suami yang kayak gitu, Selfie? Hoki banget ya. Oke. Luar biasa ya, bahwa pasangannya selalu mencintai, selalu menerima, selalu mengangkat dirimu, menjadi orang yang diterima, dihargai, disukai. Wah, rasanya hidup ini kayak di sorga. Tapi, kemungkinannya besar atau kecil punya pasangan seperti itu. Ya,
Kenapa? Karena pasangan kita juga manusia. Manusia yang kadang-kadang juga labil. Itu sebabnya kita perlu baca sama-sama beberapa ayat firman Tuhan untuk kita punya dasar. Dasar bagaimana kita diperdamaikan. Kita baca dulu kitab Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Ya, saya sudah siapkan ayatnya. Di sini Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Jadi ada satu dasar, kita semua pahami dulu dan kita aminkan dulu. Bahwa tiap diri kita tidak didakwa oleh Tuhan. Ini perlu kita sadari. Seringkali kita memandang Tuhan itu sebagai pendakwa. Ya, Tuhan memang ketika kita berbuat dosa, Tuhan memang pasti menjadi pribadi yang disedihkan. Ya, pribadi yang menyesali kenapa itu terjadi. Tapi tidak ada satu ayat yang mengatakan Tuhan menjadi pendakwa. Ya, Anda mungkin berkata kan Tuhan hakim. Oke, hakim itu bukan jaksa. Hakim itu bukan pendakwa. Ya, coba kita lihat sekarang Kolose 2 ayat 14. Dikatakan bahkan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan dan hukum mendakwa. Jadi yang mendakwa pertama siapa? Peraturan, ketentuan-ketentuan dan hukum. Hukum apa? Ya berbagai hukum termasuk hukum Taurat. Mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kita lihat bahwa kita dapat referensi baru nih. Kita dapat input baru. Coba Anda renungkan, selama ini Anda menganggap Tuhan itu pendakwa atau bukan? Kalau Anda selama ini menganggap Tuhan itu pendakwa, berarti hari ini Anda terima referensi dan Anda perlu ganti referensi yang lalu. Coba kita baca lagi kitab Wahyu pasal 12 ayat 10. Siapa sih yang menjadi pendakwa? Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi siapa pendakwa selama ini? Bukan Tuhan. Sama sekali bukan Tuhan. Ya, sekali lagi Tuhan menyesali kita berbuat dosa. Tuhan menyesali kita melanggar aturan dan hukum. Tapi Tuhan tidak pernah berperan jadi pendakwa. Tuhan tidak pernah duduk di kursi pendakwa. Siapakah pendakwa? Setan, iblis. Dia mendakwa kita di hadapan Allah. Dan dia mendakwanya bukan cuma seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tapi dia mendakwa kita setiap hari berkali-kali. Atau boleh diganti dengan setiap saat. Itu sebabnya setiap kita perlu punya alat strategi untuk melindungi diri kita. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai menjadi posisi terdakwa. Sebab apa? Sebab sementara kita sudah ditebus, sudah dibayar hutang dosa, tapi kok masih didakwa? Ibarat Anda punya hutang sama bank. Ya, Anda sudah bayar dan bank itu sudah kasih surat lunas. Tapi ada debt collector yang nakal, ketok rumah dan tetap ngancam dan tetap nagih. Nah, kalau Anda lupa bahwa utang ini sudah dibayar, ya mungkin karena ini yang bayar bukan diri Anda, orang lain yang bayar. Jadi Anda mungkin lupa ya. Dan Anda nggak simpen tuh surat lunasnya. Jadi ketika di debt collector ketok pintu,
Anda ngintip di lubang pengintai itu, lalu Anda berkata, ih, ada datang lagi debt collector. Nah, karena Anda lupa kalau lunas, kalau sudah dibayar, lalu tiba-tiba Anda jadi ketakutan. Nah, janganlah jadi orang yang ketakutan seperti itu, tapi jadilah orang yang menyadari bahwa Anda sudah dibayar tunai. Itu sebabnya kita perlu memandang ular tembaga atau salib itu. Ya, kita lihat kitab Roma pasal 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan siapa? Diperdamaikan lu dengan Allah. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita dapat diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi teman-teman, berdamai dengan diri dimulai dengan kesadaran bahwa kita memang tidak bisa. Kita tidak bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan orang, dan berdamai dengan Allah dengan cara kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah inisiasi, dia datang ke dunia dan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk membayar hutang dan untuk memperdamaikan kita dengan Tuhan. Kenapa perlu diperdamaikan? Karena ada yang mendakwa. Ya, dan Tuhan menyadari bahwa kita memang salah. Dan kita di posisi yang telah berdosa. Ya, bukan soal karena kepala botak saya nggak merasa pede, bukan soal bahwa ketika saya belajar sesuatu saya gagal, ya itu urusan sebenarnya bukan urusan yang paling besar. Urusan yang paling besar adalah ketika kita menyadari kita telah berbuat dosa. Rasa malu, rasa sakit yang mencekam itu, komplikasi dengan berbagai rasa tertolak dan pengalaman-pengalaman tadi itu ngumpul jadi satu dan seolah-olah menjadi satu. Padahal terpisah. Nah, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa di dalam diri kita ada being, ada doing, dan ada having. Nah, being kita ini yang diberesin dulu. Nah, tentang ketika saya berbuat sesuatu saya salah, saya berbuat sesuatu saya gagal, saya berbuat sesuatu belum sempurna, ini doing. Doing ini proses belajar. Tapi being ini yang Tuhan perdamaikan dengan Allah Bapa. Ya. Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 16. Kembali, ini dasarnya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah, oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dan Tuhan memperdamaikan. Sekali lagi yang terakhir Kolose 1 ayat 20. Dikatakan bahwa dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi teman-teman, malam ini, apapun kondisi Anda, apapun situasi Anda, ketahuilah, apakah karena saya tidak pandai dalam segala hal, saya tidak berharga? Tidak. Mungkin saya tidak pandai dalam banyak hal. Dan mungkin saya bahkan tidak ada kepandaian sama sekali. Mungkin saya ini seorang yang tidak berdaya, lumpuh yang perlu dilayani orang lain. Tapi di mata Tuhan, saya tetap berharga. Kenapa? Karena dia mati di kayu salib. Kalaupun saya telah jatuh dalam dosa, saya tidak perlu lagi menghakimi diri saya. Sebab ketika saya menghakimi diri saya tidak bisa memperbaiki diri saya. Ketika saya tidak bisa berdamai dengan diri saya tidak bisa memperbaiki. Nah, waktu yang lalu, ketika saya menyadari bahwa jikalau saya tinggal di dalam situasi menyangkali
keberadaan saya. Tidak menerima diri saya yang berdosa. Saya berzina, saya melakukan banyak hal-hal yang salah. Saya menyangkali. Dengan cara apa? Melarikan diri atau saya menyerang. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah bisa memperbaiki diri. Nah, di dalam firman Tuhan, saya baru sadar. Saya sekarang perlu berdamai pertama dengan diri saya lebih dulu. Supaya apa? Supaya saya bisa berdamai dengan istri saya, supaya saya bisa berdamai dengan orang tua saya bisa berdamai dengan semua orang di sekeliling saya. Kalau saya tidak mengasihi diri saya tidak bisa mengasihi orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Nah, jadi kalau kita sudah berdamai, maka kita mulai bisa mencintai diri kita. Dan bisa mulai kita mengasihi juga dan mencintai orang lain. Nah, teman-teman, bagaimana caranya kita berdamai? Bagaimana caranya kita diperdamaikan? Sekali lagi, lakukan satu hal saja. Lakukan satu hal saja, yaitu Anda sadari. Anda sadari bahwa Anda butuh menerima pendamaian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali Anda menerima. Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali Anda menyadari bahwa Anda butuh. Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali Anda berkata, Tuhan, saya mau. Izinkan saya ajak seluruh peserta yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, dan mungkin juga yang mendengar rekaman ini. Bolehkah saya meminta Anda taruh tangan Anda, salah satu tangan atau dua-duanya taruh di dadamu. Engkau bisa merasakan detak jantungmu. Ketahuilah bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu karena saya dan Anda berharga. Dia datang ke dunia bukan supaya kita berharga, tapi karena kita berharga. Kenapa kita berharga? Karena dia menciptakannya serupa dan segambar dengan dia. Dan kalau engkau tidak menyukai dirimu, itu karena referensi yang engkau terima dari teman-temanmu, yang mengatakan dirimu jelek, yang mengatakan dirimu kurang. Tuhan yang menciptakan engkau unik. Engkau tidak berkekurangan apapun di mata Tuhan. Mungkin hidungmu kurang mancung, tapi di mata Tuhan engkau tidak berkekurangan apapun. Tuhan sangat menyukai engkau. Tuhan sangat menyukai saya. Mungkin saya tidak berbicara sepandai orang lain. Tidak perlu. Kenapa? Karena setiap orang unik. Setiap orang berbeda. Saya tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Cukup saya bersyukur. Saya mungkin dapat meningkatkan kemampuan saya berbicara. Tapi bukan untuk membuat saya lebih hebat dan berharga di mata Tuhan. Kenapa? Seandainya saya bisu pun, saya berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap suka dengan diri saya. Dan apakah Tuhan tahu saya punya banyak kelemahan? Tentu Tuhan tahu. Apakah Tuhan buang saya? Tidak. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan saya memang tidak lebih dalam banyak hal, seluruh hal. Tuhan tidak menciptakan saya menjadi manusia yang pandai dalam segala hal. Tuhan menciptakan saya hanya punya kelebihan dalam beberapa, tapi punya kelemahan banyak. Supaya apa? Supaya saya butuh orang lain. Supaya saya tetap menyadari bahwa saya manusia. Teman-teman, bukalah hatimu. Sadarilah bahwa engkau berharga.
Sadarilah bahwa Tuhan menyukai engkau. Tuhan menyayangi engkau. Bapamu surgawi mengasihi engkau. Mengasihi engkau lebih dari siapapun. Mengasihi engkau lebih dari orang tuamu. Bahkan mengasihi engkau lebih dari dirimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Teman-teman, biarlah malam ini saya ajak engkau untuk berdoa, dan ketika saya menyebut nama Samiton, Anda semua boleh menyebut namamu. Ketika saya berkata Samiton, Anda ucapkan namamu sendiri. Mari kita mulai berdoa sama-sama. Ikuti saya berdoa sekalimat demi sekalimat. Ini dibuka suaranya. Bapa kami di surga, saya bersyukur malam ini. Karena saya menerima informasi bahwa Bapa mengasihi saya. Apapun kondisinya. Saya menerima informasi bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, untuk membayar lunas hukuman dosa saya. Dan Yesus tidak pernah menjadi pendakwa. Dan Yesus memperdamaikan saya dengan Tuhan, saya dengan orang lain, saya dengan diri saya. Sebabnya Samiton, Maria, malam ini saya mau mengatakan kepada kamu Samiton, saya menerima Samiton apa adanya. Seperti Bapa menerima kamu Samiton, saya menerima Samiton apa adanya. Saya tidak menghakimi kamu Samiton. Saya tahu Samiton telah berdosa. Tapi Tuhan Yesus telah menebus dosamu Samiton. Saya mengampuni kamu Samiton. Karena Bapa dan Yesus mengampuni kamu. Sebabnya Samiton, keluarlah dari persembunyianmu. Terimalah kasih Tuhan. Cinta Tuhan. Samiton dicintai. Samiton diterima oleh Tuhan. Samiton disukai oleh Tuhan. Jangan lagi takut. Jangan lagi bersembunyi. Bapa mengasihi Samiton. Mari kita ambil beberapa menit untuk membiarkan kasih Tuhan mengalir dan merasakan kasih Tuhan memeluk engkau, memeluk setiap Anda. Terima kasih. Percayalah bahwa engkau sangat penting di mata Tuhan. Kalau engkau tidak penting, dia tidak akan mati di kayu salib. Dia memilih bentuk untuk menebus kita penderitaan di kayu salib. Kenapa? Karena disitulah
Semua rasa malu kita ditanggungnya. Rasa tidak berharga kita telah ditanggung. Terima kasih. Rasa sakit ditanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasa ditolak ditanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang kita bilang menyakitkan, semua ditanggung. Sehingga sekarang kalau kita menerima apapun, kita bisa beri makna yang baik. Amin Tuhan Yesus. Terima Bahwa kasih. apapun yang aku terima dari orang lain atau dari situasi, itu bukan lagi aku yang pikul, tetapi Tuhan telah pikul. Amin. Kalau diizinkan kita untuk alami, itu semata-mata untuk membuat kita mampu Amin. untuk menjadi Terima orang kasih. mampu Terima kasih Bapak. menunjukkan Ya. keserupaan kita dengan Dia. Ya. Biarkan Dia memeluk engkau. Keluarlah dari persembunyianmu. Ampunilah orang yang pernah menyakiti. Ampunilah orang yang pernah melabel engkau. Ampunilah dirimu sekarang. Ya Tuhan. Bapa, malam ini kami berterima kasih karena Tuhan menyatakannya kepada kami bahwa bukan karena kebaikan kami diterima, tapi semata-mata karena kasih Tuhan. Rasa malu kami, rasa minder kami, sekarang kami boleh serahkan kepada Tuhan. Ya, kami memang banyak kekurangan, kami memang belum pandai dalam segala hal, dan kami bisa menerima kebodohan-kebodohan kami dengan aman, dengan nyaman. Dan kami bisa menerima kekurangan kami dengan nyaman. Dan kami mau belajar untuk memperbaiki semua kekurangan. Sebab being kami, pribadi kami tidak ditolak. Dan kami akan belajar doing-nya. Kami akan belajar untuk memperbaikinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, di dunia akhir-akhir ini marak dengan satu penyakit namanya autoimun, yaitu apa? Imunnya menyerang dirinya. Di dalam diri kita ada sistem imun. Nah, di dalam benak kita ada sistem imun namanya fight or flight. Lawan atau kabur. Nah, orang yang tidak berdamai dengan dirinya, ya, imun di dalam mentalnya itu dipakai untuk menyerang dirinya. Walaupun kesannya dia nyerang orang lain, tapi sebenarnya dia sedang menyerang dirinya. Nah, apa yang kita lakukan sebelum kita berdamai dengan dirinya? Seringkali kita ini membunuh diri, dan ketika seseorang merokok, seseorang narkoba, seorang berzina, sebenarnya dia sedang membunuh dirinya. Cuma dia membunuh diri tidak dengan lompat dari gedung atau tidak nabrakin diri ke kereta. Tapi kalau Anda yang sudah berdamai dengan dirinya, maka Anda akan tidak lagi melakukan itu. Anda akan jadi saluran berkat. Anda bisa mencintai orang lain seluas-luasnya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, dengan ikhlas, dengan lega. Kenapa? Karena yang tadi, Yesus telah mati buat kita. Jadi kita tidak perlu lagi bunuh diri kita. Karena apa? Karena Yesus telah dibunuh buat kita. Karena itu, kita semua sekarang perlu bersyukur dan bersukacita. Kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka mencintai dirimu, dan merdeka mencintai orang lain, dan merdeka untuk mencintai Tuhan. Saya percaya Anda semua di sini menjadi orang-orang yang paling bahagia dan dapat membahagiakan orang lain.